PPD dari Korwil masing-masing. Cantik ini. Wah. Apa kabar? Iya. Bagaimana perasaan hati Bapak ketika sampai di Bapeda ini? Alhamdulillah Ini sudah dapat piagam sertifikat penghargaan ya. Itu sekolahnya hebat ini Pak Paroid ini. Tidak percuma jauh-jauh dari Jawa ke Madura. Sudah membuktikan diri bahwa dirinya mampu. Ini buktinya sertifikat penghargaan ini. Jakarta. Ini teman-teman semuanya sekolah yang mendapatkan nilai 100 sampai 111 pada hari ini berkumpul di kantor Bapeda dalam rangka menerima sertifikat dari inovasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Ini semua wajah-wajah kepala sekolah yang hebat nyampai ke Bapeda menerima sertifikat piagam penghargaan karena inovasi yang telah dilakukan oleh para bapak dan ibu sekalian. Kementerian Dalam Negeri. Cender, ki nyampung cender. Ini wajah-wajah kepala sekolah hebat. Iya, kepala sekolah hebat. Dengan inovasinya sekarang mendapat penghargaan dari Bapak Bupati. Ini adalah kumpulan para bapak dan ibu kepala sekolah yang telah ikut andil di dalam membuat Pamekasan menjadi kabupaten terinovasi di seluruh Indonesia. Iya, ada orangnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini
Irama Pekerjaan Inovatif Government Award Kabupaten Pamekasan. Salam dan salam kita tinggi yang dihormati Tuhan. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pemilihan acara pertama sambutan dan arahan dari Kepala Bapeda Kabupaten Pamekasan kepada Bapak Dr. Agus Purwo Kasih dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kabid Litbang Bapeda Kabupaten Pamekasan, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini di waktu yang agak siang. Mohon maaf saya ganggu. Rencananya saya adakan tadi pagi jam 11, jam 9 ya. Kemudian karena saya harus mengikuti pengukuhan pelantikan, jadi kegiatan ini saya geser pukul 1. Jadi Bapeda ini sekarang dirubah namanya. Walaupun cutinya sebenarnya tidak ada perubahan. Sekarang namanya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Namanya. Kalau dulu Bapeda, tapi di dalamnya ada bidang litbang. Sekarang namanya diganti, bidangnya tetap tidak ada perubahan. Hanya untuk menguatkan bahwa di Bapeda itu ada fungsi BRIN ya. Karena di atas kan LIPI sudah secara kelembagaan dihapus. LIPI sekarang jadi. Oleh karena itu BRIN-nya harus melekat di nama nomenklatur Bapeda. Sehingga pejabat-pejabatnya perlu dikukuhkan kembali. Jadi itu sebagai pengantar sambutan. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Yang kedua terima kasihnya karena sudah berpartisipasi dalam rangka berkontribusi dalam inovasi di Kabupaten Pamekasan. Jadi Bapeda memang awalnya orang selalu menganggap lembaga yang hanya fokus di perencanaan, kan itu ya, bikin kajian-kajian kalau ada kegiatan baru maupun merancang kegiatan 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, gitu. Tapi di dalamnya sebenarnya kita punya fungsi pelitbangan, jadi pelitbangan yang mana dalam melaksanakan tugasnya ini kita berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi di Madura maupun di luar Madura. Oleh karena itu, karena namanya sudah berganti ada riset dan inovasi, ke depan Bapeda mungkin akan lebih terbuka dalam rangka mengadakan riset dan inovasi ini. Belum kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada yang datang ke saya menyatakan, "Loh Pak, saya kok tidak diikutkan IGA 2022 ini?" Sebenarnya bukan tidak diikutkan, Bapak sudah ikut, gitu ya. Tahun ini Pamekasan mengirim inovasi ke Departemen Dalam Negeri yang sudah memenuhi 20 kriteria itu 265 inovasi. Ya. Terima kasih. Penyumbang terbanyaknya dari sekolah. Nah ini yang mengembirakan. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi inovasi yang dibuat oleh sekolah. Sebagai gambaran aja, biar tidak ada istilah apa ya, seperti kata dalam tempurung karena itu ya. Jadi pesaing Pamekasan di IGA ini termasuk pemain baru di IGA Liga Nasional. Dulu kita pernah ikut, levelnya masih sangat memuaskan, tidak masuk 10 besar nasional. Tahun ini jujur saja Bapeda termotivasi oleh Kabupaten Situbondo. Situbondo ini kabupaten yang mirip kita, masyarakatnya juga banyak masyarakat Madura di sana.
PAD-nya juga tidak terlalu banyak ya asistensi dengan Pamekasan, tapi dia 2 tahun ini selalu masuk di 10 besar 3 nasional. Lalu saya tanya ke Pak Dondo, apa kiatnya? Ya dia cerita gini-gini, oke. Saya sampaikan ke Kabit Litbang, bisa nggak kita ini? Oh bisa Pak. Di Situbondo itu ada sekitar 300 ya, 350 inovasi tahun ini ya. Dia juga masuk tahun ini di Jawa Timur yang masuk untuk level kabupaten itu Banyuwangi, Situbondo, Pamekasan. Untuk level kota itu Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, jangan ya, masuk. Jadi alhamdulillah Pamekasan bisa masuk ke 12 besar kemarin. Setelah dilakukan cek lapangan bisa masuk 10 besar. Tadi saya ke Pak Bupati menyampaikan hal lain karena Pak Bupati tadi baru melantik saya di Baperinda, ya, sekarang namanya bukan Baperinda, Baperinda. Beliau bilang tahun depan saya ingin ada di level nomor 3. Kenapa beliau ingin di level nomor 3? Karena nomor 1, 2, 3 ini yang ngasihkan Pak Menteri hadiahnya. Jadi kalau Bapak lihat foto Pak Bupati di depan itu Pak Budirjen ya. Jadi Budirjen yang memang menangani masalah kelimbangan. Tapi kalau level 1, 2, dan 3 itu yang memberikan Pak Menteri langsung. Tapi acaranya sama, di acara proyek sama. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada ibu sekalian ucapan terima kasih atas partisipasinya di 3 tahun ini. Jadi Bapak jangan kecil hati, Bapak sudah ikut 3 ini. Karena kalau tidak ada inovasi Bapak itu tidak akan masuk 10 besar. Walaupun kemarin ada yang bilang hanya kamilan saja yang diikutkan Pak. Itu yang disampling saja. Jadi dari 260 itu disampling sama mereka. Saya minta ini. Nah itu yang dikunjungi oleh Bakri untuk ngecek apa benar ini. Jangan-jangan hanya pepesan kosong kan gitu ya. Ada namanya, terus tidak ada isinya kayak gitu. Oleh karena itu kemarin kebetulan SD-nya Pak Sahrul yang di sampling itu untuk yang kategori digital. Yang non digital kemarin yang disampling PCC. Jadi Pamekasan, Toker. Yang mudah-mudahan ke depan bisa sekolah itu juga yang disampling kayak gitu ya. Oleh karena itu Bapeda siap membimbing seperti tahun kemarin kita terbimbing Bapak Ibu agar memenuhi tingkat kematangan inovasinya. Jadi inovasi itu ada tingkat kematangannya. Kalau dapat maksimal itu 111, karena itu dia poinnya 111. Ini yang saya hadirkan di sini nih, yang inovasinya di atas 8 ya. Di atas 100 sampai 111 yang ada ini, ada 91 sudah yang tingkat kematangannya di atas 100. Yang lain, yang inovasi yang lain yang masih di bawah itu banyak kan gitu ya. Dari 265 itu banyak yang kematangannya itu. Dan satu bonus lagi, ke depan kita sampai ini sudah menciptakan inovasi agar inovasi-inovasi yang sudah memberi manfaat akan kita ajukan hak kekayaan intelektualnya, haki, ya. Hakinya bisa diurus gratis di Bapeda. Tapi saya yang terpilih, tahun depan kita prioritaskan 10, ya. Berapa? Nah, jadi 6 haki. Satu yang sudah kita uruskan hakinya itu PCC. Jadi Pamekasan Call Center itu sudah punya hak kekayaan intelektual. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sampai ke level hak kekayaan intelektual itu kan bisa prestasi tersendiri bagi Bapak Ibu, terutama yang di dunia pendidikan. Kemarin SMP 1 juga pernah terlibat juga di 3 tahun 2021. Tetapi kita belum masuk di level terinovasi, masih di sangat inovasi. Tetangga kita Kabupaten Sampang tahun ini ada di level sangat inovasi. Jadi Sampang di sangat inovasi, kita di level inovasi terinovatif di tahun 2022. Jadi sebenarnya berinovasi itu tidak sulit.
Jadi jangan dibayangkan inovasi itu harus berbiaya besar. Sebenarnya inovasi itu kalau Bapak Ibu di lingkungan kerja menemukan hambatan, lalu Ibu carikan solusi dari hambatan itu, direkayasa sehingga bisa menghasilkan output yang lebih dari yang diinginkan, itu sudah bisa dimasukkan dalam sebuah inovasi. Tinggal nanti penataannya kita buatkan seperti yang sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita siap membimbing Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum 111 inovasinya bisa dikembangkan kembali. Saya sudah sepakat dengan Kadisdit bahwa inovasi yang memberi dampak bagus itu akan diberlakukan sekabupaten. Misalkan Bapak di SDA gitu ya, inovasinya bagus, nanti ini akan diterapkan metodenya untuk semua SD-SD di Kabupaten Pamekasan. Ini sudah komitmen kita dengan Pak Zaini untuk lebih menggiatkan inovasi di dunia pendidikan. Begitu juga yang inovasi di dunia kesehatan, ya. Karena yang paling banyak ikut ini dan jumlahnya memang banyak, ya Disdik sama Dinkes. Dinkes di puskesmas hampir ada 2 inovasi per puskesmas. Jadi kalau saya hanya mau mengandalkan jumlah, sebenarnya saya minta ke Pak Zaini 1 SD 2 inovasi sudah 800-an itu, 800 inovasi kan gitu ya. Tetapi biasanya kalau terlalu banyak inovasi, inovasinya tidak matang kan gitu ya, tidak matang. Kadang-kadang hanya nyebut nama tapi tidak dipraktekkan di dunia nyata itu. Kemarin kebetulan ya Pak Asal itu menarik. Jadi ketika dikunjungi kunjungi tim penilai walaupun itu sebenarnya programnya hanya program Excel yang dimodifikasi, tapi kreativitas yang diperlukan. Oleh karena itu tidak perlu mahal. Walaupun kemarin timnya menyarankan itu pakai aplikasi, jangan pakai Excel, karena kalau Excel kan bisa dirubah-rubah kan gitu ya. Sehingga perlu ada pengembangan. Tetapi langkah awalnya sudah sangat bagus. Oleh karena itu, karena Bapak Ibu sudah berkontribusi di IGA ini, kami memberikan penghargaan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Saya atas nama Pak Bupati kemarin ditugas sama Pak Bupati untuk memberikan piagam kepada para peserta yang sudah ikut berpartisipasi, berkontribusi di sini, terutama yang nilainya 100 sampai 111. Mudah-mudahan yang tahu apakah piagam ini bermanfaat atau tidak, tetapi pemerintah kabupaten mengapresiasi upaya Bapak Ibu sekalian sudah ambil bagian dalam pembangunan di Pamekasan. Karena IGA ini kalau di Departemen Dalam Negeri ini sesuatu penghargaan yang masuk level 1, ya, level 1. Jadi daerah-daerah yang sudah masuk di level ini biasanya akan dapat nanti semacam reward, tapi tidak tahu rewardnya kayak apa nanti. Tetapi itu sudah yang dijanjikan oleh pemerintah pusat. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Dari 25 ini 265 kita berharap bisa 500 ke tahun depan. Amin. Tapi di kita juga ini sedang mencari-cari juga ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kalau bisa dari inovasi tahun kemarin itu perbandingan antara yang digital dan non digital masih banyak yang non digital. Jadi kalau bisa inovasi kedepannya bisa disentuh yang digitalnya. Karena memang inti reformasi birokrasi tematik ke depan itu adalah EGA, jadi electronic government. Jadi electronic government itu adalah penyelenggaraan pemerintah yang berbasis dengan elektronik, semuanya dengan sistem digital. Oleh karena itu pemerintah tetap membagi 2 itu. Misalnya di tahun depan kriterianya tidak hanya 2, bisa yang lain lagi. Jadi tetapi karena di Pamekasan itu yang digital ini masih kurang, saya berharap ya nanti disentuhlah kira-kira inovasi nanti yang bisa dikembangkan secara digital.
Saya kira dari saya itu saja. Saya terima kasih sekali atas partisipasi dan kontribusinya. Dan saya mohon maaf tidak bisa menemani lama-lama. Nanti ada sedikit informasi dari Pak Saleh terkait dengan persiapan kita untuk tahun 2023. Apa-apa kekurangan tahun ini nanti akan kita jelas. Sebenarnya untuk inovasi ini ada lomba level provinsi, namanya Innotek. Nah, kemarin punya kita banyak gagal ya inovasinya karena ada 5 kriteria. Kita hanya dapat nomor 1 di kategori 5. Tapi itu tidak terkait dengan inovasinya, tapi lebih ke manajemen bagaimana inovasi itu bisa berkembang di daerah. Itu kita nomor 1 kemarin mengalahkan Banyuwangi. Karena biasanya kalau lomba-lomba yang ini yang nomor 1 itu Banyuwangi mungkin. Apalagi sekarang Pak Menpannya kan mantan bupati Banyuwangi. Jadi berada sejajar aja sudah kita alhamdulillah gitu ya. Karena memang tapi di luar masalah subjeksi kita itu Banyuwangi memang luar biasa. Banyuwangi itu punya inovasi 500 inovasi kemarin. Dan itu kematangannya di atas 100 semua 500 itu. Di kita 265 yang matang itu hanya 91 ya. 91 punya angka 100 sampai 111. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbuat menjadi catatan baik dan catatan amal kita untuk generasi Pamekasan yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Taufik Rahmanakasi atas sambutannya. Selanjutnya, paparan evaluasi 3 yang akan disampaikan oleh Kabid Isbah kepada Dr. Solihuddin MFM dipersilakan. Saya izin dulu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu ya. Terima kasih saya sampaikan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya siang menjelang sore ini ya. Biasanya istirahat Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi memang saya itu jam 3 pagi dapat WA dari pimpinan bahwasanya jam 9 katanya ada penumpukan SPO baru. Kenapa yang disampaikan oleh Pak Kabandi bahwa Bapeda sekarang itu sudah bekerja. Jadi badan perencanaan pembangunan riset inovasi daerah. Kalau sebelumnya kan hanya terfokus Bapeda, tapi di dalamnya ada bidang. Sekarang bidangnya namanya bidang riset dan inovasi daerah. Tadi guyonan itu disingkat apa? Disingkat setnov. Guyonan di sana. Jangan setnov, kalau setnov itu kan dihukum. Dan tetap bidang riset dan inovasi daerah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ini saya kami mengawali Bapeda, mengawali sebenarnya tadi itu sudah menjadi perbincangan di grup profesi. Jadi ada keinginan besar dari setiap daerah itu bahwa mereka itu ingin seperti salah satunya Pamekasan atau dibanggakan kan? Karena seperti yang disampaikan Pak Karan tadi, Pamekasan itu adalah pemain baru ya, baru berkawan di kancah tiga ini ternyata masuk pada 10 besar masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin tergelitik dengan itu ya. Banyak tadi itu di grup itu provinsi itu menginginkan supaya provinsi itu jadi netral. Provinsi jadi netral. Mungkin tertarik dengan Pamekasan ini. Karena Pamekasan sudah masuk pada 10 besar. Oleh karenanya kita tidak salah kalau misalnya sekaligus kita itu silaturahim, ya, mempererat tadi hubungan silaturahim kita dengan Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya Bapak dan Ibu kan diundang sama-sama pendidikannya gitu ya, termasuk kesehatan juga di sini. Kami memang diutus sama Pak Karban
minggu yang lalu itu supaya berdiskusi dengan Pak Kadisdik. Tolong didiskusikan apa nanti mau kita kumpul-kumpul di Disdik atau di Bapeda. Ternyata beliaunya Pak Kadisdik itu mempersilakan supaya dikumpulkan di Bapeda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sempat berkontemplasi, saya sempat merenung ya. Apalagi tadi itu ada pernyataan bukan kalau Pamekasan sekarang masuk 10 besar, apalagi kita nanti bisa masuk ke 3 besar. Insyaallah. Insyaallah bisa. Semangat. Sama halnya saya itu diberi tantangan sama Pak Kabar. Ketika saya setelah dilantik bisa Pamekasan itu bisa mendapatkan 3. Sama halnya seperti itu, bisa. Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Yang penting semangat aja. Suara saya lantang, apa-apa, lebih garing dari mic-nya. Mic-nya itu putus-putus. Bisa berat lagi. Iya. Jadi Bapak Bupati tadi itu membuat target kalau 2023 itu tolong bisa masuk ke 3 besar. Karena mungkin Pak Bupati pada saat penyerahan hadiah IGA itu, ya, trofi IGA itu, yang 3 besar itu yang menyerahkan adalah Kemendagri. Kalau yang 3 besar yang ke atas sampai 10 itu yang menyerahkan adalah dirjennya. Tapi dalam satu ruangan. Menginginkan supaya nanti bagaimana supaya masuk 3 besar. Saya tambah semangat buat Bapak dan Ibu ini sebagai ujung tombaknya. Ya, kami tidak salah kalau kita itu membina hubungan dengan Bapak dan Ibu. Ya, membina hubungan, mempererat hubungan silaturahim ini. Dan sedikit saya itu yang menganalisis, ya, mengidentifikasi ya permasalahan apa yang kita miliki ya selama kita itu melaksanakan atau ikut dalam kancah kompetisi IGA. Ada beberapa hal dan insya Allah kalau itu bisa dipenuhi nanti insya Allah target kita 3 besar itu insya Allah bisa masuk. Kita kan punya inovasi klinik kucing mentoring itu nanti. Klinik kucing mentoring, bagaimana supaya nanti kita itu bisa mengasistensi. Asistensi itu tidak hanya 1, 2, 3 kali. Asistensinya itu nanti berulang-ulang. Jadi ketika saya misalnya mendapatkan ibu ini nanti, ya punya inovasi, Pak saya punya inovasi ini, tidak apa-apa dibawa, tidak lengkap sama sekali. Sama sekali tidak ada. Kita latih 20 indikator tingkat kematangan seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi itu bisa kita upayakan nanti. Bisa kita upayakan dengan klinik coaching dan mentoring itu nanti. Ya, nanti kita bekerja bersama-sama, termasuk juga di bidang riset dan inovasi ini. Insya Allah nanti akan membantu Bapak dan Ibu sekalian. Minta tolong dibuka itu tadi ya. Ada identifikasi. Terus ya, dan tadi PowerPoint tadi. Terus identifikasi terus punya slide. Terus sebentar dulu ya. Nah, ini saya kasih gambaran ya, seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi ya. Kasih gambaran. Kita ini kemajuannya luar biasa sekarang. 2022 ini kemajuannya luar biasa. Jumlah inovasi sebelumnya yang pernah diikutkan di IGA itu hanya 107. Hanya 107 inovasi. Yang di situ tidak banyak melibatkan sekolah dan puskesmas. Tidak melibatkan sekolah. Hanya 107. Tahun 2020 38, tahun 2021 107. Tahun 2022 kemarin yang kita dapat 10 besar itu kita mendapatkan 265 inovasi. 2021 kita hanya bertengger di predikat 53. Sekarang alhamdulillah dengan 265 itu kita bertengger di 10 besar. Ya. Nah ini kita ya patut kita syukuri, tapi kita jangan terlalu larut dengan kebanggaan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang
tidak terlalu malam nanti. Ini kan sebagai refresh saja. Refresh saja. Saya berikutnya. Nah ini ranking indeksnya yang sudah keluar. Tapi yang dikeluarkan itu hanya diberikan Jatim. Tapi ini sumbernya dari Kemendagri. SK-nya belum keluar, ya. Kita mendapatkan nilai indeksnya itu 69,95. Itu ya, nomor 1 Banyuwangi, nomor 1 Banyuwangi, nomor 2 Situbondo. Ya, ini diurutkan Provinsi Jawa Timur. Nomor 3 Provinsi Jawa Timur, nomor 4 Kota Mojokerto, nomor 5 Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan 69,95. Kita lebih unggul dari Surabaya, Kota Madia. Tapi kita levelnya adalah level kabupaten. Level kita kabupaten. Kita masuk sudah 10 besar berapa kabupaten se-Indonesia itu, ya. Tapi dengan Situbondo kita kalah karena kita hanya 265. Gambarannya begini Bapak dan Ibu. Kita punya investasi. SD SMP ini kalau dijumlah sebanyak kurang lebih 500 ya. 500 SD SMP. Kalau misalnya nanti bersama-sama berkolaborasi tahun depan dari SD SMP 500 minimal satu inovasi itu, maka 500 inovasi bisa kita ikutkan di kompetisi ini. Apapun bentuk inovasinya, jangan berkecil hati, Pak Saleh. Inovasi saya malu ini, terlalu simpel, terlalu sederhana. Tidak usah berkecil hati. Sampaikan ke kita. Karena kematangannya itu nanti bisa kita upayakan di 20 indikator. Kenyataannya Kemendagri kan menilainya pada 20 indikator itu. Jadi tidak melihat karena besar inovasinya, nampak, tapi tidak ada pembuktian yang bisa disampaikan. Tidak ada pembuktian, evidensinya tidak ada. Tidak ada pembuktian. Kita sederhana, tapi nilai kematangannya bagus, maka dikatakan berkualitas. Makanya jangan berkecil hati, ya. Jangan berkecil hati, Pak, terlalu simpel, Pak. Ini berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Tidak apa-apa. Tapi jangan berbangga hati, Bu, ya, Bapak Ibu. Jangan hanya mengandalkan inovasi yang sebelumnya ini, ya. Tapi nanti terus berupaya bagaimana terus menentaskan, ya, menelurkan inovasi terus gitu ya, terus menerus. Karena nanti 2023 ini masa penilaiannya sudah berubah. Masa penilaiannya adalah 2021 sampai 2022. Kalau sebelumnya 2020, 2021. Kalau yang berikutnya itu adalah 2021 dan 2022. Oleh karenanya Bapak dan Ibu nanti sambil lalu berinovasi, berkreasi dan berinovasi. Tak usah terlalu luar. Sampai punya gambaran, tidur gitu ya, membayang-bayangkan sesuatu itu, sampaikan nanti mesti membayangkan saya lain. Jadi melahirkan saya lain gitu. Itu Bapak dan Ibu ya. Saya justru berterima kasih nih kepada kesehatan juga ya, termasuk pendidikan juga. Karena pertama saya itu masuk ke Litbang, ikut IGA, saya mau berangkat ke Surabaya itu kurang dari 100 inovasi. Bisakah kita itu mencapai terinovatif kalau misalnya juga inovasinya hanya kurang dari 100? Alhamdulillah ada jalan keluar, sekolah itu bisa masuk dan Bukismas bisa masuk. Bukismas banyak juga Bapak Ibu, Bukismas banyak. Bukismas itu yang menyumbang kepada kita itu minimal 2. Kalau yang sekolah itu 99 bersama yang termasuk juga SMP 99. Itu ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu ranking indeks inovasinya. Cuma kalau Bapak dan Ibu nanti pengen tahu SK-nya, nanti saya share di grup. Jadi saya memang selalu share informasi terkait dengan inovasi itu. Ya, tolong jangan bosan-bosan dengan informasi-informasi yang saya berikan dulu. Berikutnya. Nah,
Ini sementara yang bisa saya tangkap, yang bisa saya analisis dari beberapa yang saya pelajari. Saya kan sempat memang duduk bersama dengan tim penilainya. Ada beberapa yang saya tangkap. Bahkan beliaunya itu, tim penilai itu memberikan kesempatan kepada beliaunya itu, memberikan kesempatan bagaimana pasalnya nanti di kejuaraan Inotek Kabupaten itu saya diundang dalam rangka memotivasi mereka, dalam rangka mentransfer pengetahuan tentang indeks inovasi daerah. Saya mengiyakan saja karena saya duduk di sebelahnya ketika tim penilaian datang di sini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjadi hal yang nyata bahwasanya yang masuk ke sistem itu yang bisa dinilai hanya 265. Padahal di sistem itu lebih dari 265. Di sistem itu yang masuk kurang lebih sekitar 300-an. Cuma sisanya itu mereka tidak masuk. Banyak yang telepon ke saya, Pak, punya saya tidak masuk. Ini pertanyaan besar ini. Nah, saya bingung juga karena waktu itu saya itu ikut diklat di Surabaya, tapi sambil saya buka. Ternyata memang ya, kalau kita ngentai di TDT terakhir itu injury time, maka di situ kesulitan untuk masuk. Kalaupun toh ada yang masuk, itu harus spekulasi. Keberuntungan aja. Mungkin begini, saya pernah menggambarkan begini. Pak, saya masuk, Pak, kurang 2 hari. Kurang satu hari saya masuk. Mungkin begini, tengah malam dia itu bangun. Kenapa? Tengah malam setelah sholat malam mungkin ya, bangun lain. Ya ibadah juga itu. Iya, ibadah itu. Ya mungkin bagian dari kelancarannya, bagian dari itu juga. Tambah lancar, Pak. Jadi tengah malam mungkin ya iseng-iseng buka laptop, langsung input masuk dan hambatan. Tapi kalau misalnya input pada siang harinya, bayangkan berapa kabupaten se-Indonesia, berapa kota media se-Indonesia, berapa provinsi, terpental. Ya, jadi ada sebagian yang memang tidak terentry dan tidak terkirim ke panitia tim penilai di sistem IGA itu. Tidak bisa. Ada yang memang telepon saya, Pak, saya minta tolong jangankan yang saya membantu yang itu, yang ada saja itu terpental. Yang ada terpental. Oleh karenanya nanti kan kita itu buat target nanti bahwasanya kalau mengentry nanti, makanya kita mengawali mengentry itu ya, jangan sampai 1 minggu sebelum injury time itu. Jangan sampai melakukan entry di situ. Karena hanya bersifat spekulasi. Buktinya ya kalau sampai masuk lagi ke IGA sekarang itu ya, yang tersisa masih banyak. Yang ternilai hanya 265. Nah, kita targetkan kalau kita hubungkan dengan targetnya Pak Bupati 3 besar, kita mentargetkan 500 inovasi. Saya optimis kok. Optimisnya begini. 1 bulan yang lalu, Dinkes itu melaunching 101 inovasi. Cuma kita identifikasi saja dulu. Pelajari saja nanti, kembalikan nanti ya, kita mapping dengan yang double indikator. Nanti kita menggunakan tim. Mapping ke double indikator, kita penuhi, kita fasilitasi. Memang berawal dari ketiadaan dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Saya punya inovasi, Pak, tapi sama sekali tidak ada. Bisa kita bantu. Asalkan memang betul-betul inovasi itu dipraktekkan, dilaksanakan. Target kita dengan 101 inovasi. Kemarin memang saya ke sana, bukan kemarin. Beberapa bulan ini saya ke sana. Kabarnya, informasinya ada lebih dari 100 inovasi di sana. Saya tanya, masih barang setengah jadi, Pak.
masih kurang setengah hari, oke, bisa diikutkan ke tahun berikutnya. Ternyata launching 1 bulan yang lalu, alhamdulillah, ini satu investasi juga. Ditambah nanti dengan yang urusan pendidikan, sekolah, SD dan SMP, wah mantap itu, 500 inovasi. Jadi kondisi yang diharapkan itu nanti kita inovasi mencapai 500 inovasi. 500 inovasi. Kalau 500 inovasi, Pak, apakah kita tidak bisa mengalahkan Banyuwangi, Pak? Bisa. Dilibas. Bisa, Pak. Sekolah saja 500. Ditambah nanti Siap. kesehatan satu-satu. Ditambah lagi perkara yang lain. Kayak optimis Pak Alek. Bisa kita lakukan, bisa kita ikhtiar. Jadi nanti ya kita mencapai target 500 inovasi. Sasaran kita fokusnya nantinya pendidikan yang paling utama sama kesehatan. Nah ditambah nanti yang tak kalah pentingnya adalah 178 desa. Desa ini sama sekali yang 2022 ini sama sekali tidak berpartisipasi. Tapi ternyata saya intip di desa-desa itu banyak inovasinya. Banyak inovasi, saya intip banyak inovasi. Perlu bimbingan, Pak. Iya. Ternyata Banyuwangi sama Situbondo melibatkan desa. Jadi saya nanya-nanya juga, ternyata desa yang dioptimalkan di situ. Oleh karenanya saya nanti pada kondisi yang diharapkan itu nanti saat ini bisa mencapai itu. Alternatif solusinya nanti ya kita mengoptimalisasi lokus inovasi yang di kesehatan satu-satu itu kita manfaatkan. Desa yang diurahan kita ikutkan juga nanti ya memang agak sulit untuk masuk ke sana, agak sulit. Jadi memang harus turun langsung ke desa. Pada kompetisi 2022 ini kita memang minta bantuan kerjasama dengan PMD. Akan tetapi mungkin desa mungkin kurang respon karena mungkin Bapeda tidak turun langsung. Nanti ke depan ini lokus desa ini kita utamakan juga untuk mencapai inovasi. Kedua adalah kualitas inovasi masih rendah. Kualitas inovasi. Kesulitan apa? Saya begini. Saya hadir di bidang litbang. Saya berpikir begini. Apa sih pemenuhan dokumennya? Dari indikator 1 sampai indikator 2. Kami kan terbukti menyodorkan memfasilitasi kepada Bapak dan Ibu ya pada waktu asistensi pertama di Dinas Pendidikan. Saya menyodorkan dokumen-dokumen pemenuhan dari indikator 1 sampai indikator 17. Ya Bapak dan Ibu ya. Yang pernah ketemu dengan saya. Ya. Kalau yang kedua mungkin saya tak tahu. Saya sodorkan, saya buatkan semuanya. Toh pada intinya nanti konsiderasinya sama. Makanya saya buatkan itu dari indikator 1 sampai 17. Silakan nanti dipakai dokumen ini, tinggal merubah identitasnya. Cepat pada rapi. Jangan disamakan semua. Nama inovasinya, identitas kelembagaannya, alamatnya semuanya itu jangan disamakan. Bagaimana dengan substansinya? Jangan dirubah. Substansinya itu adalah konsiderasi. Jangan dirubah sama. 17 indikator. Selebihnya ini biasanya tidak saya buatkan karena ini tidak bisa kita intervensi. Contoh, masa mun video di gulai badan kan kan. Agak baik TV kan ini. Apa di TV mana di video? Lagi. Agak dia ni boleh. Buku tamu sampai boleh ikut dia. Mungkin kan Bu ya, Bapak Ibu ya. Buku tamu itu saya buatkan. Buku tamu saya buatkan. Ini lagi, sekalipun Bapak dan Ibu itu bukan berbasis digital, ya. Bapak dan Ibu kan punya ini ya website-nya. Tolong nanti inovasinya itu masukkan ke salah satu menunya itu. Masukkan ke situ. Nah kalau saya tidak bisa mengintervensi kalau seperti itu. Tapi kalau pemenuhan yang lain di belah itu kami buatkan. Oleh karenanya kalau sampai setelah pulang dari sini nanti di jalan itu berpikir-pikir, Pak, boleh nemu Pak inovasi Pak, nemu teman.
Telepon masalah sampai lagi. Dia bikin sampai pemenuhan anu kasih. Ada. Kan kita kok lastare Pleman di Serawan ini dengan roti gembul dimakan di jalan ke lagi berbuah inovasi. Pak Saleh, alhamdulillah roti gembul kita rasa melahirkan inovasi. Telepon Pak Saleh lagi, kenapa dia boleh bantuan? Ya, akan dibantu. 17 indikator, kalau yang lain nanti silakan dipenuhi sendiri. Ya, karena kita tidak bisa mengintervensi. Nah, itu kaitannya dengan tingkat kematangan inovasi. Tingkat kematangan inovasi ini kalau saya menganalogikan adalah kualitas inovasi. 20 indikator itu dipenuhi, sesimpel apapun, sekecil apapun inovasinya, maka dikatakan berkualitas bagus. Kualitas bagusnya kan dari 100 sampai 111. Bersyukur sekali Bapak dan Ibu diundang sekarang ini yang mencapai tingkat kematangan 100 dan 109. Tapi bukan berarti saya itu mau mengesampingkan yang di bawah itu. Nanti ada jadwal tersendiri nanti akan kami kumpulkan mereka lebih intens lagi. Ya, bagus. Lebih intens lagi akan kami kumpulkan. Ini sebagai langkah awal saja refreshing bagi kita ya untuk mengingatkan bahwasanya 2023 ini IGA masih berlanjut. Target kita adalah 1 sampai 3. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kualitas inovasi ini yang saya perhatikan, yang saya kelompokkan itu, yang kami kelompokkan hanya ada 99 inovasi. 99 inovasi dari 265 itu. Yang tingkat kematangannya bagus, yang berkualitas menurut saya. Yang berkualitas. Jadi ada 99, ada 99 inovasi. Kalau misalnya 265 ini kualitasnya bagus, ya mungkin kita itu ada di 5 besar. Ada 5 besar. Kalau jumlah sudah memenuhi syarat, kualitas tingkat kematangannya sudah bagus, ya, maka kita bisa masuk di 5 besar. Apalagi misalnya pas 500, jumlahnya 500. Wah, mantap sekali. Masuk ya kalau. Ya. Jadi kualitas inovasinya ini masih rendah. Inovasi yang berkualitas ini kalau 20 indikator itu nanti 100% bisa dipenuhi. Video itu sampean sebenarnya tapi bagus-bagus yang SD SMP bagus. Jadi kreativitasnya pun perlu saya ajukan jempol, angkat topi saya. Ya, jadi kita itu di bidang litbang itu ngecek satu persatu videonya. Bagus. Di situ kolaborasi melibatkan dari luar juga ya, dengan anak didik juga di situ. Bagus. Ya, jadi kalau misalnya 99 itu berkualitas, saya akui memang. Karena memang saya cek videonya. Sekalipun misalnya video itu ada ketentuannya, tapi dari tim penilai Kemendagri tidak pernah membahas tentang kualitas video. Core video saya upload, yang diupload benih video porno bu. Benih video porno, deki konpolana. Sepenting bisa ngupload nilai keluar. Ngupload itu nilai keluar maksimal. Ngupload sekalipun video porno atau video lain, tapi nanti ini kan ada penilaian sendiri, kan dicek satu persatu. Kita nilai awalnya di sistem itu 86. Mana itu sumpit itu Mas? Kita itu nilainya indeksnya itu pertama 86, sekian. Kita kalah dengan Samsung awalnya. Setelah verifikasi ulang sampai terakhir, maka lahirlah yang 69,95 itu. Kita unggul daripada Sampan. Sampan sangat inovatif, kita terinovatif. Tidak masuk 10 besar, kita yang masuk. Awalnya kita itu dilengsarkan oleh Sampan. Kalah dengan kita. Kita pemain awal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita
terus melakukan satu asistensi dan melakukan monef nanti ya pada semua inovasi yang nanti diikutkan di kompetisi. Bapak dan Ibu hormati ya, nanti ya 2023 ini untuk yang Innotek Kabupaten, pendidikan yang sekolah ini disendirikan. Jadi nanti ada Innotek untuk sekolah, inovasi dan teknologi yang nanti outputnya itu kami ikutkan nanti di Innotek Provinsi. Ya harapan tadi Pak Gaban itu kalau bisa nanti katanya yang Innotek Provinsi itu lebih banyak ini ya, digital. Kalau yang Innotek Provinsi itu ya bukan pada akumulasi, penilaian akumulasi ya, tapi penilaian per inovasi, kualitas per inovasi. Tahun yang lalu 2022 ini ya kita memang per inovasi itu tidak masuk, tapi di manajemen pengelolaan inovasinya kita itu nomor satu bisa mengalahkan Banyuwangi, kita nomor satu, jadi terinovatif. Nah itu menjadi suatu modal tersendiri bagi kita bahwa kita Pamekasan juga tidak bisa dianggap remeh ya. Innotek itu nomor satu kita ya, di IGA kita itu 10 besar, tidak bisa dianggap remeh. Oleh karenanya nanti Innotek ini nanti ada dua kelompok, ada Innotek yang untuk yang sekolah, ada Innotek PD perangkat daerah. Innotek sekolah ini nanti Bapak dan Ibu nanti berkompetisi antar sekolah, tapi nanti yang mengadakan Bapeda. Selama ini kan kita tidak mengikutkan sekolah di Innotek tadi, ya, tidak diikutkan. Nah nanti ternyata setelah dilihat potensinya itu luar biasa sekolah SD dan SMP. Oleh karenanya nanti Innotek 2023 itu akan kami buat dan itu sudah disepakati diskusi sama Pak Gaban itu bagaimana supaya nanti bisa dilaksanakan dua kelompok itu, PD perangkat daerah dan sekolah itu. Doakan itu dalam rangka mencapai target yang 500 itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, replikasi, saya bicara replikasi. Ya. Replikasi ini sebenarnya Bapak dan Ibu itu mudah. Ya, replikasi itu pertama awali dulu di tingkat lokal. Replikasinya ini awali tingkat lokal. Replikasi ini dipakai oleh entitas lain, sekolah lain. Bapak dan Ibu punya inovasi, jangan biarkan hanya dipakai di sekolahnya sendiri. Kan Bapak dan Ibu punya ini kan, punya organisasi apa namanya ya? PKG, ya, K3S apa semuanya ya itu ya. Lewat di situ nanti dibicarakan, tinggal nanti ngundang ya, dijadwalkan hari apa nanti duduk bersama, buatkan surat pernyataan, sudah jadi replikasinya. 2022 kan banyak yang kosong. Jadi sisa dari 265 yang 99 itu yang nilainya utuh itu, sisa yang banyak itu replikasinya banyak kosong. Tidak tahu caranya Pak. Sudah saya buatkan Pak. Surat pernyataannya sudah saya buatkan. Ada awalnya tidak ngerti. Ya. Karena masih awal. Siap. Saya tertarik dengan jumlah itu, cuma kalau kami itu mungkin lebih mencari atau ingin menggali inovasi yang baru, sebetulnya banyak. Kemarin aja untuk Latsar itu masing-masing anggota Latsar itu paparan inovasi. Saya lihat itu, saya kebetulan menjadi mentor, itu bagus-bagus sebenarnya. Cuma pada saat itu belum diorderkan atau diusulkan pada diri yang bersangkutan. Jadi kalau tidak Latsar aja diambil, banyak inovasi. Benar. Saya juga penguji Latsar. Saya bukan mentornya, tapi penguji. Kalau saya menguji, Pak, menguji Latsarnya. Ya. Saya berangkat dari Universitas Madura, ditugaskan untuk menguji Latsar. Saya punya kosakatanya inovasi, Pak. Jadi dari kabupaten-kabupaten lain itu saya banyak di situ. Nanti saya berikan itu bukan untuk ditiru penuh kopas, tidak. Kopi pas tidak. Saya dapat banyak itu biar nanti
Paling tidak nanti seperti itulah inovasinya. Jadi gambaran. Jadi gambaran. Memang benar itu Pak, punya rasa itu berpotensi kan? Bahkan tidak hanya memoles itu Pak. Gimana Pak? Tinggal memoles untuk menjadi masuk tiga. Betul, betul Pak. Molesnya itu maksudnya tinggal memenuhi saja ya Pak ya kelengkapan dokumennya. Ya, bimbingan. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kesulitan, nanti bisa kita asistensi. Ya, jadi kita itu terus nanti all ya mengasistensi ya semua inovasi apapun bentuk inovasinya itu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi itu bagus memang. Laksa itu ya rata-rata mereka itu memang menyampaikannya itu memenuhinya itu dalam bentuk inovasi. Dalam bentuk inovasi itu. Kayak Siplin punya di sub ada ya di sub. Siplin itu dari Laksar. Dari Laksar. Ternyata dipoles. Katanya Bapak dipoles. Dipenuhi sesuai dengan ketentuan indikatornya. Cuma tidak masuk ke yang nilai kematangan stratosfer. Ya mungkin perlu ada upaya lagi, Itu ya Bapak Ibu ya. Saya bicara masalah replikasi dulu. Kesulitannya apa ya kalau replikasi? Saya pikir tidak sulit. Bapak dan Ibu seperti yang di sekolah dan Puskesmas ini kan punya organisasi BKG, K3S. Ya, itu manfaatkan. Kalau misalnya nanti minta yang update formatnya, tidak perlu MOU lah. Pakai surat pernyataan. Formnya sudah saya buatkan atau nanti saya share lagi. Ya tinggal dibuat saja. Misalnya kan Eman kan punya organisasi besar, jumlahnya misalnya lebih dari 30, itu pakai semua. Gantian, saling pakai surat pernyataan. Selesai kita. Nggak kosong nilai replikasinya nanti. Replikasi itu perlu. Kalau Bapak dan Ibu itu punya hubungan juga, punya komunikasi juga dengan lintas kabupaten, kayak Pak Sahrul itu yang Istri Ganginan itu ternyata dia punya komunikasi hubungan dengan Aceh, dengan Mojo, dengan Tuban. Makanya yang dipersembahkan itu surat pernyataan replikasinya itu dari Aceh, bagus. Dari Tuban, dari Nganjuk, dari Lamongan. Kalau Bapak dan Ibu bisa mempersembahkan itu nanti, artinya pada saat verbal nanti ke lapangan tidak mengecewakan. Nilai replikasi ini penuh. Nilainya bagus sih, nilainya tinggi replikasi. Nah kalau ini bisa diupayakan nanti, tolong manfaatkan hubungan komunikasi yang ada di di organisasinya itu. Bisa minimal 3. Tapi kalau di organisasi PKB itu kan banyak ya. K3S itu kan banyak. Kalau di kesehatan ya antar puskesmasnya banyak juga. Banyak. Kalau itu manfaatkan di replikasinya banyak yang kering di replikasinya. Ternyata saya cek di replikasinya memang itu yang kurang. Kalau misalnya membuat MOU lebih bagus lagi. Formatnya seperti apa? Kalau tidak salah dulu pernah saya share. Nanti saya share lagi. Sudah ya? Saya share lagi MOU-nya. Tapi yang lebih sederhana itu adalah surat pernyataan. Toh nilainya sama. Nilainya sama dengan surat pernyataan itu. Itu ya. Itu replikasi. Ya replikasi itu penting. Kalau yang indikator 1 tentang komitmen peraturan sudah saya share kemarin yang keputusan bupati. Ya Bapak dan Ibu ya. Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk atau mungkin ada yang salah identitasnya. Ada yang WA saya. Pak punya saya kurang ininya, Pak punya saya kurang ini. Keputusan bupati itu nilainya 2, bukan 3. Nilai penuhnya 3. 1 itu SK perangkat daerahnya, SK kepala dinas itu dapat nilai 1. Keputusan kepala daerah, keputusan bupati atau wali kota itu nilainya 2. Peraturan bupati itu nilainya 3. Nah, tugas saya setelah
pertemuan ini tolong nanti yang punya inovasi lagi selain yang sudah diajukan itu nanti yang sudah diajukan yang sudah keluar keputusan bupati itu diajukan lagi Perbup peraturan bupati karena kan nanti kan masih digodok di provinsi di biro hukum ya. Tolong yang punya nanti yang punya inovasi yang mau diajukan ke Perbup peraturan bupati tolong disampaikan ke kita. Atau yang selama ini belum masuk, Pak punya saya tidak masuk ke IGA, tidak apa-apa, segera masukkan untuk dimasukkan diusulkan ke peraturan bupati sehingga nilainya penuh nanti. Kan eman-eman kan, nanti kan inovasinya kan inovasi daerah, bukan inovasi sekolah. Inovasi daerah, levelnya inovasi daerah gitu dengan peraturan bupati. Kalau keputusan bupati itu grade-nya masih 2. Tapi kalau yang peraturan bupati itu tinggi sudah. Jadi Perda, Perbup itu tinggi, nilainya tinggi. Nah setelah ini besok mungkin ya sambil lalu ya, tolong nanti kalau yang belum dimasukkan itu sekalipun yang tidak masuk ke IGA, sekalipun yang tidak masuk ke Inotek, usulkan itu ke kita untuk saya masukkan, usulkan ke peraturan bupati sehingga nanti bisa maksimal nanti di perolehan nilai indikator 1. Itu ya. Kemarin itu tahun 2022 itu karena yang kami input itu adalah Perbup yang sifatnya umum, tidak terinci menyebutkan per inovasi. Iya, Perbupnya itu Perbup penyelenggaraan inovasi daerah. Nah itu mungkin agak berkurang nilainya. Nanti yang Perbup ini nanti kami ajukan. Tapi sebagai ini ya, sebagai motivasi saja, keputusan bupati sudah kami upayakan itu dan sudah ditandatangani sama bupati, tinggal nanti mengajukan yang Perbup. Mumpung masih ada waktu. Kalau Perbup ini kan butuh waktu kurang lebih sekitar 2 bulan untuk bisa keluar. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Tolong nanti kalau misalnya nanti ada inovasi yang belum masuk ke keputusan bupati itu, yang kami share itu, tolong nanti sampaikan ke kita. Eman-eman ini di Perbup itu nanti kami masukkan. Itu ya. Berikutnya. Kalau yang manfaat ini sudah saya bahas ya, manfaat ini. Sisa yang banyak tidak terkirim itu karena masuk pada entry time. Sisa inovasi yang banyak, padahal itu bagus. Jumlah inovasinya itu 100 ada 95, ada 98, tapi tidak terkirim. Karena ada di entry time. Tak masuk, sulfur aku tak masuk. Epoxy masuk di bulan tak masuk. Ya sudah pasrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan lebih nyaman sebetulnya ketika penjelasan ini pada forum yang berbeda, sehingga kami mendapat pembekalan yang maksimal dalam rangka 2023. Ya. Kemudian karena momennya hari ini adalah penyerahan sertifikat, mestinya kan yang disampaikan adalah evaluasi apa kekurangannya, apa kelebihannya, sehingga tahun depan kita bisa memperbaiki dan materinya mungkin lebih fokus disampaikan pada waktu tertentu yang memang direncanakan. Bagus. Tanpa mengurangi secara hormat, karena memang mohon maaf ini sudah kelihatan tidak mengikuti Pak. Iya Bapak. Yang satu sudah pulang Pak mestinya. Kalau yang guru Pak, mohon maaf. Jadi mohon dipercepat sehingga kegiatannya bisa berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Pak, Bapak bagus. Ya, karena memang saya mengganggu istirahatnya Bapak dan Ibu ya. Ya, karena memang tadi itu saya menginginkan kan ada evaluasi momen. Ya. Cuma nanti kita gunakan momen yang tepat saja, ya. Momen yang tepat. Banyak yang masih akan kami sampaikan itu. Ini adalah sebagai titik saja. Ya, saya tuntaskan hanya ada 5 itu ya. Ada 5 sebagai refreshing saja untuk bekal bagi Bapak dan Ibu sehingga nanti ada ini ya. Ada antisipasi nanti untuk tahun 2023. Makasih Bapak ya. Makasih. Nah, ini Pak ya untuk yang terakhir. Saya cek kebanyakan itu memang datanya dokumennya itu dokumen yang sama. Kopasnya itu tidak berubah. Artinya sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu ada yang tidak berubah.
Kop. Berjemaah. Kelepai itu ya. Bukan kopi paste lagi ya, kopi pasti itu. Saya minta tolong yang itu ya, karena memang ada seperti itu. Saya sediakan sama Pak Saleh ini tuh. Ternyata dibuat oleh salah satu sekolah, yang lain itu berjemaah sampai nawatokna semua. Tak over sekali. Jujur ke lu. Nah ini minta tolong Pak ya. Maksud saya nanti biar kualitas tadi kualitasnya itu yang paling rendahnya kualitas data yang di-upload itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di kantor kami di Bapeda ini. Ini sebagai langkah awal bagi kita ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi itu, bahwa kami tidak bisa memberikan sesuatu yang memuaskan untuk Bapak dan Ibu, yang memang Bapak dan Ibu itu memang berkontribusi betul, berpartisipasi. 91 inovasi ini yang berkualitas ini memang yang mengantarkan Pamekasan menjadi 10 besar terinovasi. Ya, ini yang mengantarkan, yang ini bukan saya merendahkan yang lain ya. Tapi ini yang nyata memang 91 inovasi yang kualitasnya bagus. Kotanya. Terima kasih kami sampaikan jangan bosan-bosan kalau misalnya saya selalu berkomunikasi lewat WhatsApp dan selalu saya berkomunikasi di situ. Informasi apapun tetap kami sampaikan di situ. Bapak dan Ibu misalnya malu menyampaikan ke saya, tolong sampaikan di WhatsApp atau langsung diambil ke saya inovasinya. Grupnya jangan dihapus. Enggak, grup tetap itu sebagai media komunikasi kita Bapak dan Ibu ya, tetap ya. Tolong nanti sampaikan ke kita. Sekali lagi saya disampaikan terima kasih atas kehadirannya. Sukses bagi Bapak dan Ibu ya. Tolong nanti tetap berkarya, berinovasi. Sekalipun kita itu berinovasinya dengan ikhlas, tapi dengan keikhlasan itu akan memberikan kemudahan kita segalanya nanti. Dari kami, tentunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tidak apa-apa. Kalau mau foto bareng nggak apa-apa, ya nggak apa. Nanti misalnya kita nanti mau ini ya upload misalnya ke YouTube, kan ini kan lebih bagus lagi gitu. Ya. Siap. Gitu. Jadi acara ini biar tidak sia-sia. Iya Pak, fotoan Pak.